Salam Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, apa kabar saudara hari ini? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, kembali kita berjumpa dalam acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias Indonesia. Kita bersyukur mujizat masih tetap terjadi sampai Tuhan datang kedua kali. Mujizat adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita bersyukur melalui sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan dari Gereja Martir, Gereja Tiberias. Banyak jemaat yang mengalami mujizat Tuhan. Saya doa hari ini siapapun saudara yang mengikuti, menyaksikan acara ini, baik yang di Gereja Tiberias Gading Nias maupun yang di rumah dimanapun saudara berada, saudara juga akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, langsung saja kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari seorang bapak yang bernama Pak Ferdinandus Haryanto bersama istrinya Ibu Margareta yang akan menyaksikan bagaimana kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Langsung saja kita menjumpai. Shalom Pak Ferdinandus. Shalom. Sehat Pak ya? Kita sehat. Puji Tuhan. Ibu, shalom Bu. Sehat ya Bu. Boleh Pak, silakan gimana Pak kesaksiannya Pak? Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan pada pagi ini bisa berada di tempat ini di Gereja Gading Nias untuk menyampaikan kesaksian kami, yaitu kuasa mujizat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan terutama melalui hambanya Bapak Gembala GTI, yaitu Bapak Mariaji, Yesaya Mariaji. Kesaksian kami yang pertama adalah sejak 5 tahun yang lalu atau 4 sampai dengan 5 tahun yang lalu kami kena penyakit atau sakit asma yang akut, dan kami sudah pergi ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah dan juga ke dokter swasta, ke dokter spesialis, beberapa dokter spesialis. Dan penyakit kami ini awalnya itu hanya kambuh itu 3 bulan sekali, kemudian maju lagi jadi sebulan sekali, dan akhirnya seminggu sekali. Dan rasa penyakit asma yang akut itu membuat kami kalau bernapas susah sekali dan sakit sekali. Dan pada tahun 2018 kami akhirnya berobat total, yaitu sampai pemeriksaan total, ada periksa lab, kemudian CT scan dan juga ronsen, semuanya kami lalui. Dan terakhir kesimpulannya dokter spesialis itu menyatakan bahwa yang harus diterima saja itu sudah resiko usia. Pada waktu itu usia saya 67 tahun. Jadi ya kami panik sebagai apa ya? Ya tentunya kami masih pengen hidup lama ya, karena kami juga punya anak itu dan pengen terus kerja gitu, sehingga kami selalu mohon pada Tuhan supaya kami bisa sembuh. Akhirnya kami stop karena ada semacam apa ya, keputusan seperti itu, bahwa dokternya juga sepertinya angkat tangan. Jadi kami tidak pergi ke rumah sakit lagi. Yang kami lakukan adalah bersama istri kami rajin untuk doa malam maupun pergi ke gereja dan terus terang kalau setiap ada altar call kami maju dan minta didoakan oleh hamba Tuhan. Oh, jadi sakit asmanya ini sakit asma akut ya Pak ya? Ya, akut. Jadi awalnya kalau kambuhnya itu 3 bulan sekali. Ya. Lalu makin parah jadi sebulan sekali. Ya. Lalu makin parah lagi seminggu sekali. Seminggu sekali.
Oh gitu. Lalu dokter bilang, dokter udah angkat tangan Angkat gitu tangan, ya. ya. Nggak bisa sembuh gitu ya Pak ya? Nggak bisa sembuh, jadi sudah resiko Resiko usia. usia. Akhirnya Bapak memutuskan untuk berhenti Ah, menjalani pengobatan Iya, medis ya. malah saya berhenti betul. Oh, Iya. mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan Tuhan. Oh, lalu Bapak rajin beribadah di gereja Tiberias ya? Iya. Oh, terus? Saya yang paling terakhir sekali itu pada waktu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Mariaji kebaktian di pelayanan di Asut, Alsut itu apa Pak? Alam Sutra. Oh, Alam Sutra. Iya, kami di sana menunggu beliau Iya. pada waktu penyembuhan itu, dan kami setelah perjamuan kudus kami maju ke depan, tapi kan susah sekali itu, sangat ketat sekali, sehingga saya akhirnya bergeser, kemudian saya mencegat Bapak, dan setelah menghadap Bapak kami sampaikan, Pak kami sakit Pak, kami sakit yang ada katanya ada benjolan atau ada luka di dalam dada kami, paru-paru ya. Sehingga Pak Mariaji tidak pernah ngomong apa-apa, beliau hanya nyipratin minyak begitu. Dan, kasih minyak ya. Dan itu yang keajaibannya itu yang terjadi setelah saya pulang. Sampai rumah itu sakit yang sakit sekali, yang yang pedih. Yang di sini setiap kita batuk sakitnya luar biasa, itu hilang. Langsung hilang ya? Hilang. Jadi setelah pulang baru keajaiban Tuhan terjadi ya? Ya. Sakitnya hilang gitu Pak? Sakitnya hilang. Terus? Ya sudah, itu artinya saya hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui hambanya Gembala Sidang Bapak Dr. Yesaya Mariaji, kami semakin bisa disembuhkan. Sembuh ya Pak? Bebas dari segala sakit asma ya? Sakit asma, dan yang tentunya kami hanya bisa mendoakan Bapak juga bisa dipanjangkan umurnya bersama Ibu. Waktu itu ya? Iya gitu. Iya waktu itu ya. Dan kami semakin rajin. Rajin ya? Rajin untuk pergi ke gereja dan berdoa. Jadi nggak kambuh lagi, semenjak itu nggak kambuh lagi ya? Yang penyakit yang sini Pak, yang luar biasa. Sembuh sakit. ya, sembuh ya, puji Tuhan. Ibu boleh tambahkan sedikit, waktu kalau Bapak sakit gimana Ibu? Nyerinya atau gimana Bu? Ibu lihat sendiri sebagai istri. Ya sebelum suami kalau sakit itu saya pujian dulu ya, pas udah gitu saya tuangkan minyak urapan. Oh, tuang minyak urapan. Di kepala supaya lekas sembuh gitu. Iya. Puji Tuhan dengan adanya minyak urapan bisa segera sembuh. Sembuh ya. Ibu bersyukur ya. Bersyukur. Suami sembuh ya. Ya, sangat bersyukur. Jadi biasanya kalau kambuh gimana? Sekarang udah nggak kambuh gimana coba Bu? Waktu kambuh saya bingung kan. Bingung. Oh. Iya, saya pujian terus gitu. Nah, sekarang udah nggak kambuh lagi ya? Puji Tuhan. Tenang ya Bu ya. Jadi malam juga tidur nyenyak gitu ya. Iya. Puji Tuhan. Bapak bersyukur ya Pak ya, sembuh ya. Bersyukur sekali. Puji Tuhan. Karena penyakit yang dirasakan untuk usia-usia pada waktu itu ya sudah 67 saya, jadi. Sekarang berapa Pak? Saya 71. Sekarang 71. Dan puji Tuhan sehat ya? Sehat. Ya. Ya itu aja. Terus kalau ada lagi kesaksian yang kedua. Oh iya, yang kedua gimana Kesaksian Pak? yang kedua itu 5 bulan yang lalu. Saya itu jatuh, terpleset di kamar mandi. Jadi kami membetulkan peralatan. Jadi Bapak pemanas. udah tua gini masih manjat-manjat? Iya, dan kebetulan anak juga, saya tidak minta tolong anak. Dan ibu juga ada lagi sedang masak atau apa saya ke WC dan kebetulan saya nggak tertutup itu kalau nggak salah itu. Kami harus naik karena itu posisi pemanas itu kan 2 meter ya. 2 meter. Ya, tinggi saya kan 165 jadi harus naik gitu. Sehingga ya singkat ceritanya ya kami terpleset. Terpleset? Iya, terpleset. Jatuh ya? Jatuh, bahasa Jawanya itu ngeblak. Ngeblak gitu ya? Geblak. Iya. Ya, dan pada waktu jatuh itu saya merasakan kunang-kunang. Kunang-kunang dan terus saya raba, ya sudah masih sehat. Tetapi benjol dan ada rasa pedih. Dan saya
bangkit, berdiri, kemudian saya buka pintu, keluar, istri saya sudah mendengar katanya suara itu. Benturan kepala itu ya. dengan Lantai itu ya. itu sampai bunyi kan gitu. Kedengaran sampai sampai dapur. sampai dapur. Tamu. Ya. Sehingga istri saya ingat, pokoknya kalau Pak Meriadi kan selalu mengingatkan kita, jangan lupa membawa minyak. Membawa minyak untuk kita ya, untuk keselamatan kita. Ya sudah, jadi istri itu ya langsung mengguyur kepala saya dengan bukan dioles. Bukan dioles, diguyur ya. Ya. Sejak itu saya merasakan apa ya Pak ya, masih ada bedih, kemudian benjolan itu ada. Terus saya istirahat tidur, besok paginya saya bangun sudah sembuh. Sembuh ya, enggak geger otak ya. Tidak geger. Padahal itu tinggi ya, 2 meter ya. 2 meter. Dan Bapak umur 71 ya. 71. Ya, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak sembuh asma akut ya, dan juga tidak geger otak ya akibat jatuh ya. Sampai sekarang semuanya sehat Pak ya. Sehat. Tapi puji Tuhan Bapak sembuh ya. Nah, kalau ada jemaat yang mungkin sakit asma atau sakit paru-paru, gimana Pak? Bisa sembuh nggak Pak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, kuncinya satu, mengikuti itu ajaran Bapak Gembala Sidang ya. Hanya 1 pot perjamuan kudus dan roti minyak urapan itu sebetulnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang kami merinding juga. Kenapa ya dengan minyak kok bisa sembuh? Ternyata menurut saya itu ya di Alkitab banyak ayat-ayat yang mendukungnya. Jadi kesimpulannya saya menyampaikan bahwa ajaran Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang itu benar adanya. Benar adanya benar ya. Adanya. Dan terbukti ya. Terbukti. Jadi bukan sekedar kata-kata tapi ada buktinya ya. Dan Bapak alami sendiri ya. Puji Jadi Tuhan. mujizat itu masih ada terus Pak. Dahulu zaman Yesus ada, sekarang ada, dan yang akan datang pasti ada. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mujizat masih ada dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita bersyukur Pak Ferdinando Saryanto sembuh dari asma akut dan juga bebas dari gegar otak. Hari ini siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, doa saya saudara juga mengalami mujizat yang mungkin sakit asma, sakit paru-paru, imani perjamuan kudus minyak urapan, ada kuasa yang besar, saudara juga pasti bisa disembuhkan. Bapak ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup sebetulnya, cuman saya tambahkan, tapi boleh. Bukan kesaksian yang mungkin agak sulit dibuktikan, yaitu pas saya ulang tahun. Ulang tahun? Jumat tanggal 12, saya bermimpi ketemu Bapak. Oh gitu. Ya, sama Bapak ngelihat saya masih pakai jas yang biasa itu, yang biasa dipakai itu, dan melihat saya sambil tersenyum aja. Nah, saya punya, apakah itu tanda bahwa saya pagi ini, hari ini, atau siang ini harus hadir di sini oleh iya. Puji Tuhan ya. Jadi nggak diatur ya, nggak diatur. Ternyata sebelum kesaksian hari ini, pagi ini, Bapak ketemu sama Bapak Meriadi. Masih pakai jas gitu ya. Karena saya dan tersenyum ya. Saya mengagumi. Sama dengan Ibu ini selama 2 tahun lebih online ini ya, ibadah online. Saya selalu kalau nggak jam 8, jam 10. Oh, Ibu Gembala ya. Ibu Gembala. Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Iya, puji Tuhan. Bapak bersyukur ya? Bersyukur sekali. Puji Tuhan, mujizat terus terjadi ya Pak. Amin. Jadi perjamuan kudus minyak urapan, pengajaran itu benar adanya ya. Amin Pak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian hari ini. Doa saya kita semua diberkati Tuhan. Mujizat masih tetap terjadi. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati.